yang menetap. Di lantai 23 apartemen mewah yang menghadap Laut Jawa di Jakarta Selatan, Rania Wijaya duduk di sofa kulit Italia yang lembut, sambil menatap foto berwarna hitam putih di atas meja kayu jati yang dipoles mengkilap. Foto itu menunjukkan dirinya yang masih muda, bersama seorang pria tampan dengan senyum hangat, Ardianto, suaminya yang telah tiada 5 tahun silam. Rania berusia 38 tahun. Wajahnya yang masih cantik, meskipun sudah ada beberapa kerutan halus di sekeliling mata, dan dahinya menunjukkan jejak waktu yang telah dilalui dengan penuh perjuangan. Rambut hitamnya yang lurus dipangkas hingga bahu, memberikan kesan elegan dan profesional. Sebagai pewaris perusahaan konstruksi besar milik keluarga Ardianto, kini dia menjadi CEO yang mampu mengelola bisnis dengan tangan yang tegas, namun penuh kasih sayang kepada karyawannya. Bu Rania, sarapan sudah siap, ucap Siti, pembantu rumah tangga yang telah bekerja di rumahnya selama lebih dari 10 tahun. Wanita berusia 50 tahun itu memasuki ruang tamu dengan senyum ramah, melihat Rania yang masih terpaku pada foto lama. Terima kasih Siti, jawab Rania dengan suara lembut, perlahan-lahan menyimpan foto ke dalam laci meja. Kamu bisa taruh di meja makan saja. Saat makan roti panggang dan telur mata sapi, bersama secangkir kopi Arabica yang nikmat, Rania membuka surat kabar elektronik di tabletnya. Berbagai berita bisnis menghiasi layar, termasuk berita tentang proyek pembangunan kompleks perumahan baru yang akan dilaksanakan oleh perusahaan miliknya. Namun, pikirannya terus melayang ke pesan yang datang dari teman dekatnya, Maya, semalam. Ron, sudah 5 tahun lebih kamu sendiri. Kan kamu juga berusia di atas 30-an. Bukan tidak mungkin kamu butuh orang yang bisa menemani hidupmu. Aku tahu kamu masih mencintai Ardi, tapi hidup harus terus berjalan kan? Aku punya teman yang bekerja di perusahaan properti lain. Orangnya baik dan tampan. Mau tidak aku ajak bertemu? Rania menghela napas panjang. Sejak Ardi meninggal karena penyakit jantung mendadak, dia fokus sepenuhnya pada pekerjaan dan mengurus anak tunggal mereka, Raffi, yang kini sedang kuliah di luar negeri. Banyak orang yang datang mendekatinya, sebagian karena ketertarikan sungguh pada dirinya, namun tidak sedikit juga yang hanya melihat kekayaannya yang melimpah. Setelah sarapan, Rania bergegas ke kamar mandi untuk bersiap kerja. Di dalam mobil mewah yang mengantarnya ke kantor, dia memikirkan masa lalu. Ardi dan dia bertemu saat masih kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mereka jatuh cinta tanpa pamrih. Saat itu, keluarga Ardi memang sudah cukup kaya. Tapi Rania sendiri berasal dari keluarga menengah yang hanya punya usaha kecil di daerah Cikapundung, Bandung. Cinta mereka tumbuh kuat seiring waktu, dan mereka menikah setelah lulus kuliah. Ardi adalah pria yang penuh perhatian dan penyayang. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya pada Rania, bahkan mendorongnya untuk terus mengembangkan diri dan belajar mengelola bisnis keluarga. Saat Ardi sakit, Rania yang selalu ada di sampingnya, mengurus segala sesuatunya dengan penuh kasih. Kepergiannya adalah pukulan yang sangat berat bagi Rania, hingga dia hampir tidak bisa berdiri kembali. Namun, rasa tanggung jawab terhadap perusahaan dan Raffi membuatnya harus bangkit. Bab 2. Serbuan calon pasangan. Di kantor pusat Wijaya Konstruksi yang berlokasi di kawasan Sudirman, Rania disambut oleh sekretarisnya, Kevin, yang muda dan profesional. Ibu Rania, ada beberapa tamu yang sudah menunggu di ruang tamu kantor. Ada Bapak Herman dari perusahaan material bangunan, Bapak Faisal dari bank, dan juga Bapak Rio yang datang tanpa janji temu, kata Kevin sambil memberikan berkas berisi jadwal hari itu. Rania mengangguk dan masuk ke ruang tamu. Herman dan Faisal adalah mitra bisnis lama yang sudah dikenal baik, tapi Rio adalah orang baru yang baru saja muncul beberapa minggu lalu. Pria berusia sekitar 40 tahun itu mengenakan jas mahal, rambutnya disisir rapi, dan memiliki senyum yang cukup menawan. Halo Bu Rania, maaf ya datang tanpa janji temu, ucap Rio dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Saya Rio Pratama, pemilik perusahaan properti baru yang sedang berkembang di daerah BSD.
Saya ingin berbicara tentang kemungkinan kerjasama dengan Wijaya Konstruksi. Rania tersenyum sopan dan mengundangnya untuk duduk. Mereka membicarakan beberapa hal tentang bisnis. Namun Rio seringkali menyisipkan omongan yang tidak relevan dengan kerjasama. Seperti memuji kecantikan Rania, mengatakan bahwa dia terlihat jauh lebih muda dari usianya, dan bertanya tentang kehidupan pribadinya. Setelah pertemuan itu, Rio mulai sering datang mengganggunya. Terkadang dengan alasan bisnis, terkadang hanya untuk memberikan bunga atau coklat. Rania merasa sedikit terganggu, tapi dia tetap bersikap sopan karena tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Namun, saat Rio mulai menyatakan perasaannya secara langsung, dan bahkan mengatakan bahwa siap untuk menjadi ayah bagi Raffi, Rania akhirnya harus mengatakan bahwa dia belum siap untuk memiliki hubungan baru. Tidak hanya Rio, ada juga beberapa teman lama yang mulai menunjukkan minat pada Rania. Salah satunya adalah Adit, teman sekolahnya yang kini bekerja sebagai dokter di rumah sakit besar di Jakarta. Adit datang mengunjunginya saat Rania sedang sakit beberapa minggu lalu, dan sejak itu sering menghubunginya. Berbeda dengan Rio, Adit tidak pernah menyentuh topik kekayaan atau bisnis Rania. Dia hanya berbicara tentang kehidupan sehari-hari, cerita tentang pekerjaannya sebagai dokter, dan sering memberikan nasihat kesehatan yang bermanfaat. Saya tahu kamu masih belum lupa dengan Ardiran, ucap Adit saat mereka makan malam di restoran kecil yang menjual makanan Sunda khas di daerah Kemang. Tapi aku tidak akan pernah memaksakan diri. Aku hanya ingin ada di sini untukmu. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk diajak bicara atau sekadar ditemani. Kata-kata Adit membuat hati Rania sedikit tergerak. Dia memang merasa nyaman saat bersama Adit, tapi rasa takut untuk membuka hati kembali masih sangat besar. Dia khawatir bahwa cinta yang baru akan membuatnya tidak setia pada kenangan Ardi, atau khawatir bahwa orang lain akan berpikir dia lupa dengan suaminya yang telah tiada. Selain itu, ada juga masukan dari keluarga besarnya. Ibu Rania yang masih tinggal di Bandung sering menghubunginya dengan telepon. "Nak, kamu sudah tidak muda lagi. Cari aja orang yang baik untuk menemani hidupmu ya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Raffi juga pasti akan senang kalau kamu punya orang yang bisa merawatmu," kata Ibu Rania dengan suara penuh perhatian. Rania mengerti niat baik ibunya, tapi dia tidak ingin memilih pasangan hanya karena alasan usia atau tekanan dari orang lain. Dia ingin menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya karena dirinya sendiri, bukan karena kekayaan atau status sosial yang dia miliki. Bab 3. Perjalanan mencari jodoh yang berbeda. Pada suatu hari, Maya datang mengunjungi Rania di rumahnya dengan membawa kabar menarik. "Ran, kamu tahu nggak? Ada acara temu jodoh eksklusif yang hanya diikuti oleh orang-orang yang memiliki profesi dan latar belakang tertentu. Bukan acara temu jodoh biasa yang cuma cari uang atau status loh. Aku sudah mendaftarkan kamu loh," kata Maya dengan senyum ceria. Rania terkejut dan sedikit marah. "Maya, kamu kok nggak bilang dulu ya? Aku kan belum siap untuk hal semacam itu," ucap Rania dengan nada sedikit tinggi. "Tenang saja, Ron. Aku tahu kamu belum siap. Tapi acara ini bukan seperti temu jodoh pada umumnya. Mereka melakukan seleksi yang ketat terhadap pesertanya, dan tujuan utamanya adalah untuk menemukan pasangan yang cocok dari sisi kepribadian, nilai-nilai, dan minat, bukan dari sisi kekayaan atau status. Kamu coba datang saja deh. Kalau tidak cocok juga nggak apa-apa kan?" pujuk Maya. Setelah berpikir lama, Rania akhirnya menyetujui untuk mengikuti acara tersebut. Dia merasa bahwa mungkin ini adalah kesempatan yang baik untuk bertemu orang-orang baru tanpa harus khawatir mereka hanya melihat kekayaannya. Selain itu, dia juga ingin mencoba untuk melangkah maju dan tidak terus-terusan tinggal di masa lalu. Hari-hari acara temu jodoh tiba. Rania datang mengenakan gaun sederhana namun elegan, tanpa menggunakan perhiasan yang terlalu mencolok. Tempat acara berada di sebuah villa mewah di daerah Puncak, Jawa Barat, yang jauh dari keramaian kota Jakarta. Ada sekitar 20 peserta, 10 pria dan 10 wanita, yang berasal dari berbagai profesi berbeda. Ada dokter, pengusaha muda, dosen,
pengacara, dan juga seniman. Acara dimulai dengan sesi perkenalan diri singkat. Setiap peserta diminta untuk bercerita tentang diri mereka, hobi, dan apa yang mereka cari dalam sebuah hubungan. Rania bercerita tentang dirinya dengan jujur. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang janda dengan 1 anak, bekerja sebagai CEO perusahaan konstruksi, dan mencari pasangan yang bisa menerima dirinya apa adanya, mencintai dia karena dirinya sendiri, dan bisa mencintai juga anaknya. Dia sengaja tidak menyebutkan besarnya kekayaan yang dia miliki, hanya mengatakan bahwa dia memiliki usaha yang cukup stabil. Selama acara berlangsung, Rania bertemu dengan beberapa pria yang menarik. Ada Dior, Rizky, dokter bedah yang memiliki hati yang hangat dan sering melakukan kegiatan sosial di daerah terpencil. Ada juga Budi, pengusaha muda yang sukses mengembangkan bisnis kuliner yang fokus pada makanan sehat. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah seorang pria bernama Irfan yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Irfan berusia 42 tahun, janda juga dengan 2 anak yang kini tinggal bersama ibunya di Yogyakarta. Dia memiliki wajah yang ramah, mata yang hangat, dan cara berbicara yang santai namun penuh pengetahuan. Irfan bercerita bahwa dia suka melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil untuk membantu masyarakat membangun infrastruktur yang sederhana, seperti jembatan kecil atau jalan desa. Dia mengatakan bahwa dia mencari pasangan yang memiliki hati yang baik, peduli pada orang lain, dan bisa menerima anak-anaknya dengan cinta. Rania merasa sangat nyaman saat berbincang dengan Irfan. Mereka memiliki banyak kesamaan pandangan tentang kehidupan, baik tentang pentingnya memberikan kontribusi pada masyarakat, maupun tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Irfan tidak pernah bertanya tentang pekerjaan Rania secara detail atau kekayaannya. Dia hanya fokus pada apa yang mereka bicarakan dan bagaimana cara berpikir Rania tentang berbagai hal. Setelah acara selesai, Irfan menawarkan untuk mengantar Rania kembali ke Jakarta. Di dalam mobil, mereka terus berbincang dengan hangat, tidak merasa ada kesenjangan atau kebingungan dalam percakapan. Saat sampai di depan rumah Rania, Irfan berkata, "Saya senang bisa bertemu denganmu, Rania. Bolehkah saya menghubungimu lagi untuk bertemu dan berbincang lagi?" Rania tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, Irfan. Saya juga senang bisa bertemu denganmu." Bab 4. Munculnya masalah dan ragu. Sejak hari itu, Irfan dan Rania sering bertemu. Kadang mereka makan malam bersama di restoran sederhana, kadang mereka pergi ke taman bunga atau museum, dan terkadang mereka hanya duduk di kedai kopi kecil sambil berbincang tentang segala hal. Rania merasa sangat bahagia saat bersama Irfan. Dia merasa bahwa akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar melihat dirinya sebagai seorang wanita, bukan sebagai seorang CEO kaya raya. Irfan juga memperkenalkan Rania pada anak-anaknya, Salsa dan Dika. Kedua anak itu sangat ramah dan menyukai Rania sejak pertama bertemu. Mereka sering bermain bersama, menonton film, atau memasak makanan kesukaan mereka. Rania merasa bahwa hati yang dulu kosong akibat kepergian Ardi mulai terisi kembali dengan cinta dan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama tanpa ada masalah. Suatu hari, ketika Rania sedang bekerja di kantor, Kevin datang dengan wajah yang sedikit cemas. "Ibu Rania, ada beberapa berita yang sedang beredar di media sosial dan koran tentang Anda dan Bapak Irfan. Ada yang mengatakan bahwa Bapak Irfan hanya menggunakan Anda untuk mendapatkan modal usaha atau untuk meningkatkan status sosialnya," kata Kevin sambil menunjukkan beberapa berita yang muncul di layar komputer. Rania merasa sangat terkejut dan sedih. Dia membaca beberapa komentar dari orang-orang yang tidak dikenal. Sebagian menyebut dia bodoh karena mudah diperdaya. Sebagian mengatakan bahwa Irfan pasti tidak tahan dengan gaya hidup mewahnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia seharusnya memilih pria yang lebih sesuai dengan statusnya. Saat itu juga, teleponnya berbunyi. Adit meneleponnya dengan suara yang penuh perhatian. "Ron, kamu sudah melihat berita itu kan? Aku khawatir denganmu. Kamu harus berhati-hati ya. Tidak semua orang datang dengan niat baik. Aku tidak ingin kamu terluka lagi.
kata Adit. Rania merasa bingung dan ragu. Meskipun dia sangat percaya pada Irfan, tapi komentar dan berita yang muncul membuatnya mulai meragukan diri sendiri. Apakah benar Irfan hanya melihat kekayaannya? Apakah dia benar-benar mencintainya atau hanya menggunakan dia? Hari berikutnya, Irfan datang mengunjunginya di rumah. Rania melihat wajahnya yang tampak sedih dan kecewa. "Kamu sudah melihat berita itu kan, Ran?" tanya Irfan dengan suara lembut. "Saya tahu ada banyak orang yang berpikir buruk tentang saya, tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya benar-benar mencintaimu. Saya tidak peduli dengan kekayaan atau statusmu. Yang saya cintai adalah dirimu sendiri, Rania, wanita yang baik hati, penyayang, dan memiliki hati yang besar untuk orang lain." Rania merasa mata air matanya mulai mengalir. "Aku tahu, Irfan, tapi aku takut. Aku takut terluka lagi. Takut bahwa orang lain akan menyakiti anak-anak kita. Takut bahwa cinta kita tidak akan bertahan karena perbedaan yang ada di antara kita." Irfan mendekat dan memeluknya dengan lembut. "Aku mengerti rasa takutmu, Ran, tapi kita tidak bisa membiarkan rasa takut itu menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita bisa menghadapi semua masalah itu bersama-sama, bukan? Yang penting adalah kita saling mencintai dan menerima satu sama lain apa adanya." Pada saat yang sama, Raffi tiba-tiba datang pulang dari luar negeri untuk mengunjunginya. Anak lelakinya yang kini berusia 20 tahun itu sudah tahu tentang hubungan Rania dengan Irfan dari cerita ibunya melalui video call. Raffi mendekati mereka dan berkata, "Bu, aku sudah melihat berita itu. Tapi aku tahu bahwa Pak Irfan adalah orang yang baik. Dia selalu membuatmu tersenyum dan bahagia setiap kali aku melihatmu berbicara dengannya. Aku tidak keberatan jika kamu memilih dia sebagai pasanganmu, karena aku tahu dia akan merawatmu dengan baik." Kata-kata Raffi membuat hati Rania menjadi lega. Dia menyadari bahwa yang paling penting adalah kebahagiaan dirinya sendiri dan dukungan dari orang-orang terkasih. Dia memutuskan untuk tidak peduli dengan omongan orang lain dan melanjutkan hubungan dengan Irfan dengan penuh keyakinan. Bab 5. Perjuangan untuk cinta dan kebahagiaan. Untuk membuktikan bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang kekayaan atau status, Irfan dan Rania memutuskan untuk bekerja sama dalam sebuah proyek sosial yang besar. Mereka mendirikan yayasan yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di daerah terpencil, membangun rumah layak huni dan infrastruktur dasar seperti jalan dan sumur bor. Proyek ini membutuhkan banyak usaha dan kerja keras. Irfan yang memiliki keahlian di bidang teknik menjadi orang yang mengatur segala hal tentang konstruksi, sedangkan Rania menggunakan pengalamannya dalam bisnis untuk mengatur keuangan dan mencari donasi dari berbagai pihak. Mereka sering pergi bersama ke daerah-daerah terpencil untuk memantau perkembangan proyek dan bertemu dengan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Selama menjalankan proyek ini, mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesulitan dalam mendapatkan bahan bangunan hingga masalah dengan izin pemerintah. Namun, mereka selalu saling mendukung dan membantu satu sama lain, sehingga semua masalah bisa diatasi dengan baik. Masyarakat yang mendapatkan manfaat dari proyek ini juga sangat menghargai usaha mereka, dan banyak yang berterima kasih dengan tulus karena akhirnya memiliki tempat tinggal yang layak dan fasilitas dasar yang memadai. Berita tentang proyek sosial mereka mulai menyebar luas di media massa.